Oke, Assalamualaikum dan halo semua. Baik, grup kami sendiri pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil analisis terhadap studi kelayakan bisnis usaha kami, yaitu Nyantap Kimbab atau bisa disingkat dengan kata Nyimbab. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan lanjut sekaligus untuk mengawali materi pada kesempatan kali ini. Ini adalah anggota grup kami yang terdiri dari saya, Persatuan Santi Nanda Yuni, Dia Ramila Rasati, dan juga kepada satu teman kami yaitu Tri Ardana Reswari. Oke, bisa kita lihat pada layar. Di sini adalah menjelaskan mengenai latar belakang dari usaha kami. Jadi latar belakang usaha yang akan kami rencanakan saat ini yaitu Nyimbab adalah sebagai berikut. Jadi olahan produk yaitu kimbab atau gimbab yang merupakan makanan khas dari Korea Selatan yang sangat digemari oleh banyak masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa makanan ini diadaptasi dari sushi Jepang, namun faktanya kimbab adalah makanan rakyat yang murah dan mudah untuk dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana pula tentunya. Kimbab dipilih sebagai makanan terfavorit dari 100 masakan Korea oleh orang asing. Dari salah satu situs mingguan terkenal di Kanada yaitu Straight.com, usaha pembuatan kimbab ini pula dipilih karena menurut kami kimbab adalah makanan yang sederhana, seperti orang tahu pula tentunya, dan kaya akan gizi. Sebagai awal, bahan-bahan utama yang akan berusaha kami gunakan adalah berupa nasi putih, wortel, mentimun, telur, sosis, dan nugget. Bahan-bahan yang masih simpel tentunya. Namun nanti seiring berjalannya waktu akan kami ubah sesuai dengan keinginan dan selera masyarakat yang semakin berkembang pula tentunya. Dan komposisi bahan yang mengandung banyak gizi tersebut tentu saja menjadi kimbab menjadi jenis makanan cukup lengkap dan sehat untuk dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat pula tentunya. Kita lanjut. Jadi selanjutnya bisa kita lihat pada slide bahwa aspek dalam usaha ini berdasarkan yang sudah telah ditentukan sebelumnya, yakni pada studi kelayakan bisnis kami memiliki 7 aspek. Yang pertama di aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknologi, aspek lingkungan, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek produksi, dan juga aspek resiko. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya membahas mengenai aspek lingkungan. Jadi aspek lingkungan sendiri terdiri dari aspek lingkungan dengan analisis lingkungan operasional dan juga analisis lingkungan dekat. Oke, sebelumnya yang pertama adalah analisis lingkungan operasional. Lingkungan operasional merupakan lingkungan yang paling dekat dengan aktivitas perusahaan. Itu aspek dari usaha kita sendiri pula tentunya. Lingkungan operasional perusahaan meliputi pesaing, kreditor, pelanggan, pemasok, dan juga pegawai. Oke. Yang pertama yang akan saya coba jelaskan adalah lingkungan pesaing. Lingkungan pesaing. Jadi pesaing sendiri merupakan entitas yang menjual produknya yang sama, baik berupa barang maupun jasa. Dalam usaha bisnis olahan, kimbab ini tentu saja ada dari hari ke hari dengan ada pesaing, karena makanan Korea semakin mudah dijumpai tentunya di wilayah kota-kota, termasuk juga di kota-kota besar seperti Samarinda, baik di restoran maupun juga kafe. Namun untuk wilayah Samarinda seberang sendiri, berdasarkan pengamatan kami, masih sulit untuk dijumpai olahan makanan serupa. Tinggal hal ini bisa menjadi poin plus dalam menjajakan produk kami di sekitar wilayah usaha yang akan kita lakukan nanti pula tentunya. Namun tentu saja adanya persaingan yang terdapat di wilayah Kota Samarinda sendiri menjadi tantangan dalam memulai sebuah usaha. Namun dengan ada inovasi dan bernilai jual ekonomis, tentunya maka kami berusaha menghadirkan santapan panganan yang sehat dan mengikuti tren masyarakat sesuai dengan generasi milenial saat ini, sehingga usaha Nyantap Kimbab ini pun bisa bersaing di perindustrian kuliner Kota Samarinda. Oke, selanjutnya yang kedua mengenai lingkungan pelanggan. Jadi pelanggan bisa dijadikan tolak ukur apakah konsumen menyukai produk yang kita tawarkan tersebut. Sasaran pelanggan Nyimbab adalah semua masyarakat dari usia 10 hingga 35 tahun, perempuan pun juga laki-laki, juga bisa mengonsumsi. Jadi bisa semua kalangan ya, tapi kita memang lebih memprioritaskan kepada kalangan milenial pula tentunya, di usia-usia yang produktif, usia-usia muda. Dan juga kalangan-kalangan ini melingkupi beragam jenis pekerjaan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah lingkungan pemasok. Pemasok sendiri bisa saya jelaskan secara singkat adalah perusahaan yang mendistribusikan bahan baku kepada perusahaan lainnya. Pemasok yang digunakan oleh Nyimbab ke depannya adalah pemasok yang menjual sayuran dan olahan nabati maupun hewani yang tersebar baik dari pasar tradisional maupun modern di daerah Samarinda seberang, yang mana menyesuaikan jarak dari alamat produksi kami pula tentu. Pemasok ini digunakan karena selalu menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh usaha bisnis kami pula. Lanjut, keempat adalah lingkungan kreditor. Pihak kreditor yang meminjamkan modalnya untuk usaha bisnis Nyimbab ini sebenarnya tidak ada, karena pada rencana kedepannya dari modal yang diberikan, alhamdulillahnya kami memperoleh dana tersebut dari program wirausaha mahasiswa mandiri internal Polnes yang diadakan beberapa waktu yang lalu, yang mana sebenarnya terhitung sebagai bantuan
dana secara penuh tanpa pengembalian, namun tentu saja dengan persyaratan yang harus disetujui dan dijalankan sebagai timbal balik kepada pihak donatur tentunya. Oke, nextnya ini lingkungan pegawai ya, yang terakhir. Jadi pegawai untuk usaha bisnis ini terdiri dari 5 orang pegawai, termasuk saya sendiri pula tentunya, yang terdiri 2 orang ditempatkan di bagian pemasaran dan customer service untuk produk, kemudian 1 orang bergerak dalam hal keuangan, dan 2 orang akan ditempatkan dalam hal produksi. Oke, berlanjut ke materi kedua, ini adalah analisis lingkungan dekat. Porter membagi 5 kekuatan yang menentukan tingkat persaingan dalam suatu industri. Yang pertama, bisa saya jabarkan ya. Jadi yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Pendatang baru dalam pasar persaingan sempurna akan mudah untuk masuk ke pasar. Dengan adanya usaha nyimbab kami, usaha nyantap kimbab, sebagai pilihan bersantap dengan gaya Korea yang semakin familiar dijumpai, tentu bisa saja mendatangkan pendatang baru yang menjual produk serupa dengan bahan baku yang sama dan sejenis dengan sayur-sayuran dan bahan baku yang mirip-mirip pula tentunya. Dan ini harus benar-benar kita waspadai pula. Oke, yang kedua adalah kekuatan pemasok. Pemasok yang digunakan oleh usaha bisnis kami harus mempunyai sumber yang kuat dan tidak terputus rantai pasokannya. Pemasok juga harus mempunyai hubungan yang erat dengan sumber daya yang mendistribusikan sayuran dan bahan-bahan hewani dan nabati dengan kondisi perkebunan dan peternakan yang dalam kondisi subur dan ideal pula tentunya. Ini yang benar-benar akan kita prioritaskan untuk untuk mengamati ke depannya supaya tetap terdistribusi secara optimal. Next, ancaman produk pengganti. Oke, untuk sementara ini kami sendiri tidak ada rencana untuk mengubah produk pengganti, tetapi akan lebih berinovasi dan menonjolkan produk yang akan dijual saat ini pula tentunya. Sesuai dengan tagline kami, nyimbab yaitu nyantap kimbab. Next, yang keempat adalah kekuatan pembeli. Jika pembeli banyak menyukai sayur-sayuran dan bahan-bahan nabati dan hewani, maka usaha akan terus berjalan dan meningkatkan profit yang akan diperoleh. Dan tentu saja akan berdampak positif terhadap pemasok bahan baku usaha kami pula tentunya. Next. Oke, bisa kita lihat pada layar ya, kawan-kawan semua. Jadi aspek selanjutnya adalah pasar dan pemasaran yang terdiri dari STP, yaitu Segmenting, Targeting, and Positioning. Jadi sebelum saya jelaskan tentang 3 hal tersebut ya, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang potensi pasar. Jadi target konsumen dari usaha nyimbab itu sendiri adalah seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu dari anak sekolah, mahasiswa, karyawan, pegawai negeri, pengusaha, buruh. Jadi semua kalangan lah intinya ya, serta masyarakat sekitar pula tentunya bisa mengonsumsi produk ini. Sehingga nyimbab merupakan usaha kuliner yang diharapkan dapat menjangkau konsumen dengan kriteria tersebut. Intinya untuk semua kalangan pula tentunya. Dioptimalkan untuk kalangan milenial, namun kami memposisikan diri untuk menghadirkan ke semua kalangan untuk bisa menyantap produk-produk yang kami tawarkan. Dengan lokasi pemasaran, kedepannya rencananya tentu saja akan berada di wilayah Samarinda seberang, maka diperkirakan baik siang maupun malam hari tetap akan ramai dengan peminat di segala kalangan yang menginginkan olahan produk kami yang mana merupakan makanan berat yang praktis, serta proses pembuatan yang tidak memakan waktu cukup lama hingga sampai ke tangan pembeli pula tentunya. Oke, dari potensi pasar tersebut, jadi berlanjut ke strategi pemasaran, yaitu yang pertama adalah segmentasi atau segmenting. Jadi segmentasi pasar seperti kita bisa lihat pada slide adalah semua kalangan ya. Kami juga tadi saya sendiri menjelaskan mengenai alasan menetapkan Samarinda seberang sebagai daerah pemasaran utama, yaitu selain syarat-syarat dan kriteria-kriteria yang sudah sesuai dan sangat-sangat potensial tentunya. Selain itu juga kita melihat perkembangan konsumen yang semakin konsumtif di sekitar wilayah usaha kami, yaitu di sekitar wilayah Samarinda seberang, yang mana sangat berkembang pesat dan tumbuh kian dinamis. Serta seperti kita ketahui bahwa Samarinda seberang semakin padat dan pemukiman yang dekat dengan kawasan sekolah, mahasiswa, dan pebisnis, sehingga ada memfokuskan terhadap daerah sekitar kami ke depannya. Sebenarnya sudah sangat cukup ya untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana. Oke, next yang kedua dari segmentasi berlanjut ke targeting atau target. Yang mana target pasar merupakan kunci penting yang perlu untuk diperhatikan. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha kuliner kami bekerja berdasarkan pesanan. Kegiatan produksi dimulai apabila telah pesanan diterima, dan apabila tidak ada pesanan maka kegiatan produksi pun tidak dapat untuk bekerja. Sementara target kami adalah berdasarkan tren gaya hidup terbentuk kepada masyarakat khususnya di kota Samarinda seberang. Maka makanan yang berasal dari Korea Selatan ini bisa menjadi menu yang memiliki banyak sekali penggemarnya. Dan dari target pasar kita berlanjut ke posisi. Oke, jadi posisi nyimbab sendiri ini menghadirkan menu beberapa kimbab yang merupakan makanan inovatif asal Korea Selatan yang mungkin beberapa tahun yang lalu belum terlalu familiar dijumpai di Indonesia, namun sekarang semakin mudah ya kita bisa dapat
mengetahui melalui sosial media maupun penawaran di restoran maupun kafe yang mana sering sekali menjadi makanan-makanan untuk bersantap masyarakat sehari-hari. Sangat-sangat lazim dan sudah bukan merupakan hal yang aneh untuk dijumpai. Maka ini merupakan sebuah peluang sangat-sangat besar pula tentunya bagi kami untuk terus menghadirkan menu-menu yang mungkin dari satu menu awal ini bisa berlanjut ke tambahan-tambahan menu sesuai dengan kreasi-kreasi yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian dan ukurannya pula yang lebih besar dibandingkan sushi yang merupakan makanan lebih dahulu familiar. Tentunya ini memiliki peluang yang sangat besar di pasaran dan juga harganya terjangkau. Di semua kalangan tentu menjadi poin plus tersendiri tentunya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Fajri. Saya Dela Milarasati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aspek manajemen dan SDM. Untuk aspek manajemen dan SDM ini sendiri, itu terdapat 3 analisis. Yang pertama, analisis penjadwalan proyek. Pengadaan barang atau bahan baku, yang mana pada hal ini awalnya kami berusaha dengan membeli melalui supplier sayuran dan olahan hewani serta nabati, baik dari skala usaha tradisional maupun modern, untuk dapat memaksimalkan biaya yang dikeluarkan untuk secara efisien serta dari segi kualitas yang terkontrol. Sedangkan dalam pengolahannya sendiri kami terdapat 4 karyawan. Lalu untuk analisis yang kedua, yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja. Untuk mendukung keberhasilan usaha kami, maka kami pada awalnya terdiri dari 4 orang yang tentunya secara bersama-sama juga bergerak sebagai karyawan dalam membantu operasional usaha, yang mana untuk susunan kerja adalah sebagai berikut. Dalam susunan kerja itu terdapat 4 orang. Yang pertama Fajri Setiawan yang bertugas sebagai mengajukan proposal serta memasarkan produk. Lalu ada Santinanda Yuni yang bertugas memasarkan produk dan sebagai customer service. Lalu ada Diarah Milarasati, saya sendiri yang bertugas membeli bahan, membuat produk dan membuat laporan perbaikan fixed cost. Lalu yang terakhir ada Tri Ardana Reswari yang bertugas memasarkan produk dan membuat produk. Selanjutnya untuk yang ketiga ialah analisis serta rencana struktur organisasi. Struktur organisasi Nyimbab untuk awalnya terdiri dari 4 susunan. Yang pertama pemilik, yang kedua kewirausahaan dan pemasaran, lalu yang ketiga keuangan administrasi, serta yang keempat pengolahan. Untuk pemilik sendiri itu terdapat 3 orang, yaitu Fajri Setiawan, Santinanda Yuni, dan saya sendiri. Lalu untuk kewirausahaan dan pemasaran itu diisi oleh Fajri, lalu keuangan dan administrasi diisi Santinanda Yuni, dan pengolahan diisi oleh saya sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek keuangan. Untuk aspek keuangan sendiri, rekapitulasi anggaran untuk proposal kami ialah Rp4.998.000. Dari anggaran yang kami buat, lalu kami analisis sebagai berikut. Yang pertama, net profit kami selama 6 bulan ke depan bisa dilihat, yaitu sebesar 1,3. Karena semakin tinggi net profit yang diperoleh, maka perusahaan tersebut dinilai efisien dalam menentukan harga pokok penjualan. Lalu yang kedua, yaitu titik impas atau break even point usaha kami yaitu 393. Jadi kami perlu menjual 392 porsi Nyimbab agar terjadi break even point. Pada penjualan ke 393, maka kami mulai memperoleh keuntungan. Lalu yang ketiga ada ROI atau return of investment. Titik pengembalian investasi selama 3 tahun yaitu sebesar 16%. Karena semakin tinggi rasionya, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat. Dan yang terakhir yaitu payback period untuk usaha kami ialah 2,68 yang dibulatkan menjadi 2,7. Maka bisnis kami akan mencapai titik impasnya setelah 1 bulan dan 18 hari. Dari analisis berikut, kami dalam aspek keuangan sangat layak karena kami kira perlu memproduksi 392 porsi dari menu Nyimbab dan juga kami mendapatkan titik impas yang cukup menjanjikan, yakni berkisar
pada jangka waktu 1 bulan dan 18 hari, maka usaha tersebut tidak layak untuk disuntik dana karena waktu pengembalian lebih cepat dari waktu yang ditentukan, yaitu 4 bulan. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh Santi. Baik, terima kasih Dea. Saya Santi Nandayuni akan menjelaskan tentang materi lanjutan yaitu aspek produksi. Pada produk usaha kami, ilustrasinya dapat dilihat seperti yang ada di layar, yang mana dapat dideskripsikan mimbab ini terbuat dari nasi beserta isian wortel, timun, nugget, sosis, dan telur yang dibalut dengan nori, digulung sampai berbentuk silinder panjang dan dipotong menjadi 8 bagian. Lalu dilengkapi pula dengan saus pendamping, kemudian dimasukkan ke dalam packaging styrofoam. Pada proses pembuatan mimbab ini terdapat 8 tahapan yang dapat kita lakukan, mulai dari masing-masing bahan dibersihkan, dimasak, diberikan penyedap rasa, menyusun bahan makanan, lalu dibentuk dan dipotong dengan rapi, serta sama besar, sampai dengan dimasukkan lagi ke dalam packaging. Kami juga berusaha untuk menghadirkan menu yang memiliki rasa yang otentik dan familiar dengan lidah masyarakat, karena sebelumnya kami telah melakukan tester ke teman-teman dan calon pelanggan kami. Selanjutnya ada aspek teknologi informasi. Kami memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang tersedia. Salah satunya yang kami terapkan adalah pembuatan website khusus produk mimbab ini, yang berisi informasi-informasi mimbab seperti pengenalan produk, komposisi, harga, media sosial yang bisa dihubungi, dan lain sebagainya. Selain membuat website mimbab, kami juga menyediakan sosial media yang terdapat di smartphone dan dapat dipastikan target konsumen kami juga memakai media sosial. Di sosial media yang kami gunakan seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram digunakan dengan tujuan utama untuk mengiklankan produk mimbab dan menjaga hubungan kami dengan konsumen, serta memberi update tentang kesediaan produk mimbab ini dengan bentuk seperti foto, video yang dapat diupload di feed atau beranda serta stories di ketiga media sosial tersebut. Ini kami lakukan agar kami dapat mendapatkan manfaat dari penggunaan teknologi informasi. Seperti yang pertama, meningkatkan hubungan komunikasi antara pihak kami dengan konsumen. Yang kedua, mendapatkan informasi dan tren apa saja yang sedang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan layanan kepada pihak konsumen. Lalu yang keempat, ada menggunakan sistem teknologi untuk keunggulan kompetisi. Yang kelima, meningkatkan kecitrausahaan melalui promosi dan konten yang dibuat di sosial media. Lalu yang keenam, dapat mengumpulkan database konsumen. Selanjutnya ada aspek risiko. Risiko itu timbul karena adanya ketidakpastian terhadap suatu hal di masa depan atau kelemahan perusahaan dalam memprediksi masa depan perusahaannya. Untuk usaha mimbab ini, kami memprediksi kemungkinan terdapat beberapa risiko yang akan terjadi ke depannya. Yang pertama, itu risiko yang tidak disengaja, seperti terjadinya musibah kebakaran, pencurian, terkena pengacauan, dan sebagainya. Resiko ini susah untuk dihindari karena kejadian seperti ini tidak dapat diduga. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja lebih hati-hati, teliti, lalu meningkatkan keamanan dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman. Yang kedua, ada resiko spekulatif atau resiko yang disengaja yang dilakukan oleh pihak usaha sehingga dapat merugikan usaha tersebut, seperti resiko utang piutang, perjudian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami berusaha memanfaatkan modal dari kampus dengan sebaik-baiknya dan melakukan pencatatan keuangan agar tidak terjadi resiko seperti tersebut di atas. Yang ketiga itu ada resiko dinamis atau resiko yang timbul akibat perkembangan kemajuan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kami berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan kemajuan iptek untuk mengimbangi perkembangan iptek yang berkembang di masyarakat, sehingga kami tetap dapat melakukan kegiatan promosi yang pelayanan maupun menjaga hubungan yang baik dengan konsumen. Yang keempat adalah resiko psikologis. Resiko psikologis ini adalah resiko yang tidak terlihat, bisa diantisipasi tetapi tidak bisa dihindari, misalnya pada reputasi usaha mimbab ini. Oleh karena itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan produk mimbab dengan
kualitas yang sangat baik, harga terjangkau, dan sesuai dengan ekspektasi konsumen. Sehingga saat mereka membeli produk Nyimbab, mereka merasa puas dan akhirnya menjadi pelanggan loyal, serta melakukan uang positif terhadap Nyimbab, yang di situ termasuk salah satu cara menjaga nama baik Nyimbab ini. Baik, itu saja penyampaian materi studi kelayakan bisnis pada usaha Nyimbab atau Nyantap Kimbab ini dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau kekurangan dalam materi, tolong koreksi. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.